1, 2, 3. Shalom adik-adik. Kurang semangat sekali lagi. Shalom. Yeay, kita semua hari ini bersuka cita, amin. Karena kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita, sama-sama kita mau berdoa. Ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangannya dan tutup matanya. Kita mulai berdoa. Bapa yang baik yang berada di kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu. Kalau pagi hari ini kami masih bisa kembali lagi bersekolah minggu, Tuhan berkati kami, ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap memulai. Haleluya, amin. Yuk adik-adik sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Ikutin gerakannya Kak Festo dan Kak Jesse. Yuk sama-sama bergerak. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Lebih semangat lagi. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan Kau, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkau Yesusku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oke adik-adik, kita sudah selesai memuji Tuhan. Sekarang sebentar lagi kita mau mendengarkan sharing firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau sembah Tuhan kita dulu. Kita sama-sama angkat lagu pujian kita, Bapa Engkau Baik. Yuk sama-sama angkat pujian kita. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa-Ku cinta. Sama-sama katakan, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa
Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cinta Kau. Aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta Kau. Adik-adik, sama-sama sekali lagi kita angkat pujian kita dari awal. Katakan, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cinta. Aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta Kau. Yuk sama-sama adik-adik kita sembah Tuhan dengan bahasa masing-masing. Katakan terima kasih Yesus, Kau Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Engkau baik Bapa, Kau teramat baik. Haleluya Yesus, kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti-Mu. Haleluya Yesus Tuhan, Kau Bapa kami yang baik. Yesus, haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta, ku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta, Bapa ku cinta Kau. Bapa ku cinta, Bapa ku cinta, Bapa ku cinta Kau. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, sungguh kami mencintai Engkau Tuhan. Dan sebentar lagi Bapa, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu.
Biar hati kami menjadi hati yang siap untuk ditabur firman Tuhan, sehingga firman-Mu bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Berkati kakak yang sharing Tuhan, Kau mengurapi sehingga kami mengerti apa yang jadi maksud dari sharing firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau dengar-dengaran. Haleluya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah melihat video di awal kalau yang diputar. Kalau adik lihat-lihat itu, kira-kira itu apa ya? Ada yang tahu? Kurang kencang suaranya apa? Benar, itu adalah kapal atau perahu. Kalau lihat yang tadi tuh, ada kamar tidurnya, ada tempat makannya. Duh, bisa lihat matahari sore, sunset, terus ada itu di laut. Jadi rasanya pengen liburan, enak gitu kayaknya ya. Kalau kita liburan kan jalan-jalan di kapal. Kak Ibi mau nanya, kapal itu kan di laut yang dalam, kok nggak tenggelam ya? Nah, ternyata kapal itu memang dirancang berbentuk wadah gini, kayak mangkok gitu, kayak wadah di bawahnya, jadi dia nggak tenggelam, dia bisa mengapung di atasnya, mengapung di atas air maksud Kak Abim. Terus Kak Abim, kalau airnya makin dalam, airnya makin naik, makin tinggi, kapalnya tenggelam nggak ya? Enggak, karena memang dia airnya mau tinggi seperti segimanapun, kapalnya nggak bakal tenggelam. Karena dia tetap mengapung di atas air. Kalau airnya segini, 5 meter, perahunya di sini. Bakal tenggelam nggak? Enggak, kalau airnya makin tinggi, kapalnya juga ikut naik. Mau setinggi gunung pun airnya, kapalnya juga nggak bakal tenggelam. Tetap ngikut naik juga. Gitu adik-adik. Hari ini kita akan belajar salah satu keluarga di Alkitab, salah satu keluarga Alkitab yang orangnya tuh menyenangkan hati Tuhan, taat sama Tuhan, dan bukti kasih karunia Tuhan atas manusia juga itu lewat dia. Bukti bahwa Tuhan juga baik dan punya rancangan yang indah, tepat sasaran buat orang ini. Pasti udah ada yang mikir-mikir, udah ada mulai nebak-nebak nih. Kami kasih clue deh. Yang pertama tentang air. Yang kedua tentang kapal. Ada yang udah tahu apa? Benar, buat yang nebak Nuh, hari ini kita akan belajar tentang kisah keluarga Nuh. Sebelum kita baca firman Tuhannya, mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih, tadi kami sudah memuji, menyembah Engkau lewat kakak-kakak yang memimpin pujian. Sekarang kami mau dengar firman Tuhan. Berkati Kak Abim yang menyampaikan firman, berkati kami adik-adik di rumah yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, 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 amin. Sebelum baca firman Tuhannya tentang Nuh, kami mau sedikit ingatin. Mungkin adik-adik di rumah ada yang udah lupa mungkin ya. Siapa manusia pertama yang Tuhan ciptakan? Adam dan Hawa. Terus Adam dan Hawa ini kan mereka akhirnya jatuh dalam dosa. Tuhan usir mereka dari Taman Eden. Setelah itu manusia makin bertambah banyak di muka bumi ini. Karena mereka berkeluarga, punya anak juga, anaknya punya anak lagi, punya cucu, punya cecet. Banyak. Jadi makin banyak orang di muka bumi. Tapi kenapa ya Tuhan kasih air bah? Ternyata makin banyaknya manusia yang hidup di bumi, mereka berbuat dosa. Melakukan hal-hal yang tidak terpuji, mereka sukanya pesta pora aja, mereka suka mencuri, mereka bebas, hidupnya pokoknya tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang jahat, dan itu ternyata ketika orang-orang itu berbuat dosa, mengecewakan hatinya Tuhan, menyakitkan hatinya Tuhan. Tuhan sangat sedih.
Ternyata kalau kita buat dosa atau buat salah itu menyakiti hatinya Tuhan loh teman-teman. Jadi jangan buat dosa. Oke, karena itu menyakiti hatinya Tuhan. Nah, lanjut lagi. Orang-orang ini melakukan apa yang mereka mau aja. Mereka pokoknya nggak mau taat aturan, suka-sukanya mereka. Dan ternyata itu Tuhan sempat bilang di Kejadian 6 ayat 6. Kami bacain ya. Kejadian 6 ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Tuhan sampai kecewa. Bapa di surga sempat sampai kecewa. Aku menyesal menciptakan manusia. Ternyata kalau kita buat dosa itu mengecewakan hatinya Tuhan ya. Buat Tuhan sedih ya teman-teman ya. Jadi nggak boleh kita buat dosa. Tetapi dari semua orang yang berbuat jahat, ada satu keluarga yang kami bilang tadi di awal. Keluarga yang taat sama Tuhan, akhirnya hidupnya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan pilih orang ini, Tuhan mau menyelamatkan orang ini dari dunia yang penuh dengan dosa. Orang-orang yang penuh dengan melakukan kejahatan. Keluarga ini adalah Nuh dan keluarganya. Tuhan berfirman kepada Nuh, Tuhan bilang, Nuh, aku ingin membinasakan umat manusia. Mereka sudah mengecewakan, menyakiti hatiku. Sekarang, buatlah Batra. Tuhan suruh Nuh buat kapal yang gede, buat Batra. Itu untuk keluarganya Nuh, sama Tuhan minta untuk dimasukkan hewan-hewan. Nuh itu adalah orang yang Tuhan pilih, karena hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang kita mau baca firman Tuhan ya tentang air bah, musibah yang menimpa manusia pada saat itu. Ayatnya terambil dari Kejadian 7 ayat 1 sampai ayat 6. Kami bacain, adik-adik di rumah mendengarkan ya, menyimak dengan baik. Air bah, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam Batra itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betina, tapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang ke bumi. Wah, dari firman Tuhan yang tadi kita baca, ternyata Tuhan mengasihi Nuh. Tuhan menyediakan dan mengingatkan Nuh semuanya tepat sasaran, sesuai dengan apa yang Nuh perlukan, apa yang Nuh butuhkan. Bahkan membuat Batra pun cukup untuk semua hewan yang tadi yang sudah dimasukkan tepat sasaran sesuai. Jadi Tuhan tuh sudah tahu apa yang terbaik buat kita nih, anak-anak pilihan Tuhan. Apa yang sesuai buat kita, apa yang tepat buat kita. Seperti tumbuhan, teman-teman, kalau tahu teratai dan tahu teratai enggak? Teratai itu dia nggak bisa hidup di gurun pasir. Kebutuhan dia di air, dia sangat membutuhkan air. Kalau kaktus, kalau hidup di air, busuk ntar, dia nggak terlalu butuh banyak air. Jadi kalau di gurun pasir, kaktus bisa hidup, gitu. Jadi semuanya tepat sesuai dengan tujuannya masing-masing. Jadi kita juga sama. Tuhan pilih kita sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran. Nah, adik-adik, nanti penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan sama kakak-kakak yang ada di kelasnya masing-masing ya, tentang firman Tuhannya. Adik-adik yang Kak Bim ingin kasih tahu, Tuhan tuh baik sama kita. Mungkin ada yang bilang, Kak Bim, saya kan udah buat dosa, ntar gimana air bahnya datang lagi? Enggak, kalau sekarang udah nggak ada air bah. Karena ketika setelah air bah pun, manusia tetap melakukan dosa, manusia tetap buat hati Tuhan kecewa. Mereka tetap hidup suka-suka. Tahu nggak kenapa biar manusia nggak dihukum lagi sama Tuhan? Anaknya Tuhan sendiri, Tuhan yang datang ke bumi. Yaitu Tuhan Yesus yang datang ke dunia. Akhirnya dia yang rela berkorban, bilang, jangan hukum lagi manusia. Biarkan dia saja menggantikan semua dosa manusia. Sedih nggak tuh? Kita yang buat salah, kita yang buat dosa, Tuhan yang dihukum. Itu kenapa? Tuhan sayang sama kita. Tuhan mengasihi
manusia semua yang ada di bumi. Tuhan mengasihi Kak Abim, adik-adik, bahkan kakak-kakak juga semua yang ngajar. Semuanya, orang tua kita Tuhan sayang. Makanya Tuhan gantikan kita. Tuhan bilang, Tuhan aja yang mati di kayu salib menggantikan dosa manusia. Jadi kita bisa punya keselamatan. Sekarang kalau kita mau selamat, kita cukup percaya sama Tuhan. Kita doa sungguh-sungguh, Tuhan, saya percaya Tuhan sebagai juru selamat hidup saya. Ketika kita percaya Tuhan sungguh-sungguh, andalkan Tuhan, rajin berdoa dan gak buat dosa, pasti hidup kita akan selamat, adik-adik. Tuhan tuh sayang semua sama kita, ya. Tuhan rela berkorban, Tuhan menggantikan kita. Jadi kita tuh jangan nakal, jangan buat dosa, jangan melawan. Karena Tuhan punya rencana yang terbaik buat hidup kita, ya adik-adik. Berarti hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana mengenai kasih karunia Tuhan buat manusia. Bahwa Tuhan mengasihi kita dan kita adalah anak-anak pilihan Tuhan. Tuhan tahu apa yang terbaik buat Kak Abim. Kalau Kak Abim sekarang sudah bekerja, berarti Tuhan lengkapi apa yang Abim butuhkan. Pekerjaan Kak Abim, tempat tinggal Kak Abim, Tuhan sediakan. Buat adik-adik yang masih sekolah, Tuhan sediakan yang terbaik buat teman-teman atau adik-adik yang masih sekolah. Tuhan sediakan untuk perlengkapan belajar, orang tua yang membantu, ada guru. Buat kakak-kakak yang lain, buat orang tua, Tuhan juga sediakan makanan yang cukup buat hari ini. Semua berkat Tuhan ada. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, Tuhan sediakan yang terbaik buat kita. Gitu ya adik-adik. Demikian firman Tuhan hari ini. Sekarang kita mau lihat ayat hafalannya. Ayat hafalannya berikut. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang majani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Oke teman-teman, itu hafalan tadi. Nanti silakan dihafal bersama kakak-kakak di kelas masing-masing ya. Sekarang kita mau doa tutup firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Kami sudah belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Berkati kami adik-adik, supaya kami tetap taat dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan siapkan yang terbaik buat kami. Berkati juga buat kakak-kakak yang sudah mengajar, yang akan mengajar nanti di kelas masing-masing. Biarkanlah penyertaan Tuhan tetap sempurna buat mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa buat Indonesia. Berkati negara kami, biar pulih kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga orang tua, pekerjaan orang tua kami. Buat teman-teman kami yang sakit, orang tua yang sakit, juga Tuhan berkati biar cepat sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.